Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa, kata adab secara etimologi dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu kehalusan budi pekerti dan kesopanan. Sedangkan beradab yaitu mempunyai budi pekerti yang baik. Pendengar di Mutiara Pagi RRI Bandung, adab anak terhadap orang tua yang akan dibawakan oleh Dr. Hazah Dedekania, dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung, pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khotimah Cimanggung Sumedang. Bu dosen, ini adab anak terhadap orang tua seperti apa? Memang ini bahasanya kepada akhlak anak terhadap orang tua dan orang tua terhadap anak bisa jadi. Iya, betul. Baik, kita akan coba kupas sedikit ya berkaitan dengan adab anak terhadap orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik para pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, berkaitan dengan akhlak tadi sampaikan bahwa adab itu berkaitan dengan budi pekerti, adab itu berkaitan dengan kesopanan dan kehalusan akhlak seseorang. Dalam berkehidupan sebagai seorang manusia, kita bukan hanya berhubungan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi terutama juga dengan sekeliling kita, dengan manusia, dan yang paling dekat itu adalah masyarakat, paling dekat lagi, lebih kecil lagi di lingkup keluarga. Di lingkup keluarga ada siapa? Ada orang tua. Tentu karena kedekatan kita dengan orang tua ini mewajibkan ya, memberikan hukum yang begitu tegasnya dalam Islam, perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Bahkan tidak hanya dalam satu ayat, ada dalam beberapa ayat sekaligus yang menyebutkan perintah untuk berbuat baik. Perintahnya di sini ya berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan kepada orang tua. Yang pertama, kita diperintahkan untuk mentaati mereka, mentaati kedua orang tua kita sepanjang tidak dalam kedurhakaan atau dalam maksiat kepada Allah. Kita bisa lihat di dalam surat Luqman ayat 18. Wa in jahadaka, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufah wa tabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marjukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Ini perintahnya wa in jahadaka, sekalipun dipaksa gitu ya, 'ala an tusyrika bi, untuk berbuat kemusyrikan kepadaku, berarti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika orang tua memaksa anaknya untuk berbuat kemusyrikan dan anaknya ini tidak mempunyai pengetahuan atas hal tersebut dan tidak diperintahkan ini ya, fala tutihuma, jangan engkau mentaati orang tuamu. Jadi untuk hal yang lainnya tetap diperintahkan untuk berbuat baik, kecuali tidak boleh diikuti untuk berbuat kemusyrikan atau perbuatan maksiat lainnya. Tetap ya, wasahibuma fid dunya ma'rufah. Jadi tetap perlakukan mereka secara baik. Kemudian yang kedua, berterima kasih kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena kita sudah dilahirkan di dalam suatu keluarga, dibesarkan, dididik, dan bahkan diberikan limpahan kasih sayang yang luar biasa banyaknya. Belum lagi pengorbanan kedua orang tua kita ya, tidak mengenal waktu mengasuh anak-anaknya, tidak mengenal waktu bekerja supaya anak-anaknya bisa sekolah, supaya anak-anaknya bisa makan dengan baik.
gitu ya, supaya bisa mempunyai tempat untuk tinggal, tempat untuk bernaung. Semuanya itu dilakukan oleh orang tua kita. Jadi ketika orang tua kita masih hidup, siapapun ya, harus bersyukur kepada Allah bahwa kita masih bisa ketemu langsung dengan orang tua, masih bisa terus mengucapkan terima kasih kepada orang tua. Dan ya, minta doa kepada orang tua, karena doa orang tua itu makbul, dijabah dengan mudahnya oleh Allah, terutama doa dari ibu kita. Itu yang tidak boleh kita lupakan. Ada adab lagi berkaitan dengan perilaku kita, yaitu sekalipun ini jangan pernah berarti ya kita berlaku kasar kepada orang tua kita. Ini perintahnya adalah kita harus berlaku lemah lembut kepada orang tua. Jangan sampai keluar kata-kata yang kasar, bahkan berkata pun gitu ya. Si mamah mah gitu ya, miwarangan wae, si mamah mah capek atuh sakola gitu nya. Kela atuh teh namanya gugah tuh tunduh gitu ya. Ada aja kan biasanya kalau anak. Ya, ternyata dalam Al-Qur'annya tidak diperkenankan hal demikian. Harus mengikuti apapun perintah orang tua. Tadi sepanjang dalam ketaatan kepada Allah dan tidak dalam kemaksiatan. Itu yang harus kita ingat ini ya. Sudah berapa itu ya? Ada 4 itu, sudah 4 kita bahasnya. Kemudian kalau orang tua kita punya beban dan kita sudah mampu untuk membantu orang tua kita, coba ringankan beban kedua orang tua kita. Kita punya rizki yang banyak, berikan, utamakan kepada orang tua. Dan juga jangan sampai memberinya dengan kata-kata yang kasar gitu ya. Tetap dengan kata-kata yang penuh kasih sayang, penuh dengan lemah lembut. Jadi ingatnya waktu kecil kita semuanya oleh orang tua kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi semuanya dibantu oleh orang tua kita. Pakai baju pun tidak bisa ya, makan pun disediakan oleh orang tua kita. Jadi ketika kita sudah dewasa, sudah besar, berarti kita harus membalas budi kebaikan orang tua kita ya. Dan terus doakan juga, terus doakan orang tua kita supaya diampuni Allah, supaya diberikan kasih sayang oleh Allah sebagaimana mereka telah mendoakan kita ketika kecil ya. Doanya pasti para pemirsa ya, pendengar RRI Bandung sudah hafal doa yang paling dikenal ya Pak, populer ya. Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Dan dengan apa yang kita lakukan tadi, perbuatan-perbuatan yang baik, akhlak dan doa yang kita sampaikan ya kepada Allah untuk kedua orang tua kita, kita berharap kedua orang tua kita ridho. Jadi ketika bertemu dengan orang tua kita, sampaikan terima kasih dan mudah-mudahan ayah, mama, bapak, mama gitu ya, bunda ridho kepada anakmu ini. Doakan selalu. Wah, itu terus ya. Insya Allah hidup akan bahagia juga dan akan dipermudah. Jadi dalam banyak kesempatan kalau kita menemui kesulitan, kita ingat apa yang sudah kita lakukan kepada orang tua kita. Mungkin ada yang lupa mengabari orang tua kita. Ini yang kalau di luar kota merasa udah nggak ada hubungan apa-apa lagi, coba diperiksa lagi. Bahkan silaturahim pun kan tidak boleh lebih, diputusnya tidak boleh lebih dari 3 hari. Apalagi ini dengan orang tua. Setiap hari dulu waktu kecil kita terus menerus dengan orang tua kita. Kenapa ketika kita sudah dewasa malah jarang mengabari orang tua? Jadi jangan berbuat yang sesuatu yang bisa membuat sedih gitu ya orang tua kita. Kabari, beri kabar yang gembira ya, dan ya sering-sering silaturahim dengan orang tua supaya mereka merasa senang, merasa bahagia gitu ya ketika kita memberikan kabar itu. Ya,
Jadi banyak gitu ya. Di antaranya demikian ini. Baik. Ya. Bu Ustazah, ketika berbicara kebaikan orang tua kepada anaknya, memang ini sudah tidak bisa dihitung, sudah tidak bisa dibanding-bandingkan. Karena memang sebagaimana Rasul sampaikan, satu kali kita bergerak ketika di alam rahim ibu, kata baginda Rasul, isi bumi dan semua yang diciptakan oleh Allah ingin diberikan kepadanya, kepada ibu kita, katanya itu memang tidak akan terbalas. Ini berarti nilainya sangat tinggi sekali dan luar biasa. Sampai-sampai Allah seolah-olah mensejajarkan sebenarnya di ayat An-Nisa ayat 36 yang artinya sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya. Jadi ini sangat dekat sekali ketika sebagaimana Ustazah tadi sampaikan bahwa orang tua itu sudah tidak ada bandingnya kebaikannya. Iya, betul. Jadi apapun itu ya, apalagi kita dikandung ibu kita 9 bulan, setiap hari semakin bertambah kesulitannya. Wahnan ala wahnin itu ya, ditetapkan dalam Al-Qur'an, dan itu betul sekali gitu, luar biasa. Jadi tidak ada sehari pun yang tanpa kesulitan. Tapi apakah ibu mengeluh gitu ketika mengandung anaknya tersebut? Justru bersyukur ya, bergembira. Kelihatan kalau ibu hamil itu wajahnya berseri-seri ya. Padahal dia mengalami kesulitan. Ya, bisa dibayangkan kemana-mana. Ini apalagi sudah kandungan tidur di atas 6 bulan, tidur susah, berat itu, melakukan sesuatu juga sulit. Tapi tetap ibu tetap senang dan bergembira karena yang dinanti-nanti ada bayi, ada anak yang ditunggu-tunggu gitu ya oleh keluarga tersebut, dan itu sungguh anugerah yang luar biasa menjadi ibu itu. Nah, tidak sedikit yang tidak sedikit pun mengeluh dan justru bersyukur dengan kehadiran anak. Nah, itu sebabnya kenapa anak itu harus kita banyak-banyak berterima kasih. Ayahnya yang bekerja bekerja berusaha untuk menafkahi itu anaknya. Ini tentu saja harus diperlakukan sama baiknya. Walaupun dalam hadisnya ibu lebih utama 3 kali ya. Hormatinya siapa? Ibumu dulu, ibumu baru bapak, ayahmu gitu. Dan tentu saja pendengar dan pemirsa, ketika berbicara anak, adab anak terhadap orang tua, salah satunya ini tadi disampaikan oleh Bu Ustazah bahwa Quran sampai mengingatkan kita, berarti berkata-kata segitu saja sudah kategori anak durhaka ya. Apalagi nih, apalagi yang lebih dari itu. Kan sekarang anak tuh sudah mungkin di sisi lain sudah memang budayanya juga seperti itu. Kayak anak orang tua itu, ibu itu dekatnya dianggap sebagai teman, malah dianggap biasa-biasa, tidak lagi seperti kita dulu ketika melihat mukanya saja sudah malu, menunduk, apalagi sudah mulai ngadehem. Nah, ini gimana? Apakah perubahan alam sekarang, bukan perubahan alam ya, yang terjadi sekarang ini dengan dulu, seolah-olah tata krama anak kepada orang tua itu mulai menurun, Bu Ustazah? Iya, mungkin pola asuhnya yang berubah ini karena banyak pengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan juga, sehingga cara mengasuh anak sekarang lebih banyak gitu ya model-modelnya. Kalau di psikologi Islam tentang keluarga ada yang demokrasinya gitu ya, demokratisnya, tapi ada juga yang lebih kerasnya, lebih striknya. Yang biasa kita praktekkan di Indonesia kan yang tadi yang striknya gitu ya, agak kerasnya gitu, anak harus taatnya seperti apa. Nah, dan sekarang tadi lebih dekat gitu ya orang tua kepada anak, dari sisi komunikasi juga lebih terbuka. Ini sebenarnya ada hal yang berubah memang, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sepanjang tidak tentang maksiat kepada Allah gitu ya,
tentang kemusyrikan, Yeah. itu diperbolehkan. Iya. Jadi justru itu lebih membuka anak-anak supaya bisa mencurahkan isi Iya. hatinya, supaya bercerita tentang apa kegiatan sehari-harinya, dan tidak ada yang ditutupi lagi. Jadi tidak ada lagi yang tabu kayak dulu ya. Dulu tuh kan loba pamali itu itu jangan, ini jangan. Jadi lebih secara sekarang apa yang terjadi sekarang itu juga boleh saja. Justru makin anak itu makin terbuka dengan orang tuanya. Iya, perubahan pola komunikasinya itu justru ya ada yang positif tentu ya, tapi di balik itu ada yang negatifnya. Nah, kita ambil yang positifnya bahwa anak bisa menjadi lebih terbuka kepada orang tua, anak juga lebih mudah untuk menerima masukan-masukan dari orang tuanya, dan terjadi pola interaksi dalam komunikasinya. Orang tua juga ini kalau ada kekurangan dalam komunikasi bisa diperbaiki. Jadi tidak kemudian merasa karena saya orang tua kamu harus semuanya ikut apa kata saya. Karena jangan-jangan anak tidak mau turut perintah orang tua itu karena pola asuhnya yang tidak sesuai dengan kehendak anaknya. Karena berkembang sekarang media sosial, televisi, tontonan ya di media sosial dan televisi itu luar biasa banyak sekali godaan dan pengaruh yang besar kepada anak-anak. Orang tua juga harus lebih pintar gitu, lebih cerdas untuk menghadapi semua itu. Ya, kita harus batasi tadi ya. Jadi sepanjang hal-hal itu adalah yang positif sesuai dengan ajaran agama, maka itu tidak menjadi masalah. Kembali lagi ke adab anak terhadap orang tua. Jadi seandainya anaknya dosen, pinter S3, ibunya SD. Nah, ini kembali ke tahapan-tahapan seperti itu. Insya Allah kalau menyimak dari Bu Ustazah beberapa hari yang lalu sudah disampaikan, walaupun gelarnya sudah berjejer ya seperti itu, tapi tatkala seorang anak belum mampu memuliakan ibu bapaknya, berarti pendidikannya belum berarti. Iya, betul. Salah satu tanda keberhasilan belajar atau ilmu yang bermanfaat ya, kita lihatnya itu adalah akhlak yang baik atau perubahan perilaku yang nampak kelihatan pada seseorang. Jadi kalau kemudian dia mengaku sudah berpendidikan tinggi tapi memperlakukan ibunya gitu ya, bapaknya, melakukan saudaranya buruk, berarti dia ada hal ini ya dalam pelajarannya, ini dalam akhlaknya ada yang kurang tepat ya, ilmunya belum bermanfaat juga. Jadi belum mampu mengubah perilaku dia menjadi lebih baik lagi. Sekalipun orang tuanya bahkan tidak sekolah sekalipun, anak yang berpendidikan tinggi, punya jabatan tinggi itu harus tetap menghormati orang tuanya. Tetap saja dia harus minta doa juga, ya, minta keriduan dari orang tuanya, karena doa orang tua itu langsung diijabah ini oleh Allah, tidak ada sekat lagi. Itu yang kita harapkan, kebaikan-kebaikan dan kasih sayang dari orang tua kita. Baik Bu Ustazah, kemudian ketika adab kepada orang tua itu lebih utama dari jihad. Ini berarti perbandingannya begitu kita berbicara jihad, sungguh itu sangat luar biasa dan pahalanya sangat tinggi. Ternyata begitu berbakti terhadap orang tua itu jihad seperti apa Bu Ustazah? Iya. Jadi amalan yang utama dalam Islam salah satunya berjihad ya. Bahkan orang yang meninggal syahid itu, mati syahid, itu tidak ada penghalang untuk dia masuk surga kecuali hutang Kalau dia ada hutang terhalang pintu masuk pintu ke surganya oleh hutang tersebut. Dan menghormati orang tua ini ternyata lebih dari jihad. Ketika orang tua memanggil dia harus mengutamakan orang tuanya dibanding dengan pergi berjihad. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Ketika ditanya oleh Rasulullah, engkau sudah minta izin pada ibumu? Belum. Kembalilah gitu. Kembalilah.
Siapa lagi ini yang harus dihargai lagi ya. Jadi keutamaannya nih ya, keutamaan adab kepada orang tua. Selain jihad itu lebih utama daripada berperilaku baik ya, berakhlak baik kepada istri. Jadi istrinya pun ini kalau laki-laki ya, kalau perempuan karena lebih menghormati suaminya, tapi juga tetap dia menghormati orang tuanya. Kemudian ibadah haji lebih utama juga dari ibadah haji. Kita tahu ibadah haji itu kan ada persyaratan manistata'a ilaihi sabila, tentang kemampuan fisiknya, kemampuan secara ekonominya dan lainnya untuk bisa naik haji. Jadi tidak semua orang bisa naik haji juga. Siapa yang dipanggil oleh Allah memang. Kemudian menziarahi makam Rasulullah. Siapa yang tidak rindu ya. Kemudian tentang anak-anaknya, lebih utama juga dari mencintai anak-anak, dan terakhir lebih utama dari ibadah sunnah. Subhanallah. Ini seorang suami ada istri. Kadang mungkin ada sebagian mungkin saudara-saudara kita ada yang suami takut istri. Begitu ingin berbuat baik terhadap ibunya, siapa yang harus didahulukan? Di sisi lain karena memang istri adalah tanggung jawabnya, di sisi lain ibu juga harus dihormati. Kadang itu ada yang bilang berat juga. Apa yang menyebabkan berat tersebut? Ya, beratnya itu karena satu urusan dunia gitu. Memberatkan di situ. Kalau kita lihat keutamaannya lebih utama daripada kepada istri. Jadi ibu dulu gitu, baru istrinya. Karena kewajiban seorang laki-laki, anak laki-laki itu adalah kepada ibunya. Betul. Pada istri dia punya kewajiban menafkahi, dan jangan lupa itu juga penuhi ya. Jadi jangan sampai kita baik terus kepada orang tua tapi kepada istri lupa, dibiarkan. Tidak adil itu juga. Jadi tetap ya, ada juga hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan hak-hak istri, tentang nafkah ya, lahir batinnya. Jadi bukan hanya dikasih uang belanja, tapi ada nafkah, kebutuhan istri apa saja, dan juga perlakuan yang baik kepada istri. Ustazah, tidak termasuk anak yang durhaka ketika kita mendapati orang tua kita sudah uzur, mungkin sudah semuanya sudah lupa, termasuk buang kotoran segala macam, maka yang akhirnya karena kesibukan anaknya memutuskan orang tuanya dititipkan di panti jompo atau dirawat oleh seseorang tidak serumah. Di sisi lain ini baik atau seperti apa? Karena ada juga yang bertanya seperti itu, kesibukan dia pekerjaan, kemudian kesibukan lain yang akhirnya menjadi pilihan untuk mengurus ibunya orang lain. Ya, sebisa mungkin diurusnya di rumah. Kalau memang punya kesibukan, ya bisa membayar orang untuk membantu mengurus orang tuanya. Tapi jangan sampai tidak bertemu sama sekali dengan orang tua. Jangan lupa dengan jasa-jasa orang tua. Ini banyak kejadian sekarang ya yang mengerikan gitu. Kita lihatnya orang tua diterlantarkan. Betul. Bahkan ada yang dibuang begitu saja. Ada yang diantarkan ke panti jompo, kemudian tidak ada kabar sama sekali, memutuskan hubungan silaturahim dengan orang tuanya. Ya, itu tentu termasuk ke dalam kedurhakaan kepada orang tua. Anak yang tidak tahu berterima kasih ya. Jadi apapun yang terjadi, orang tua itu jangan sampai dititipkan di panti jompo. Mending di rumah kita manggil orang yang ngurus, membantu kita. Itu yang lebih baik ya Bu Ustazah. Itu yang lebih baiknya, betul. Jadi kenapa demikian? Karena kita yang tahu apa gitu ya, kebutuhan-kebutuhan dan kesukaan orang tua kita, dan juga orang tua itu gampang sono. Nah ya, mudah betul. Kangen ini kepada anak, betul. Atau kepada siapa? Kepada cucu, betul, ya. Cucu, betul. Jadi ketika kita dekat ya dengan orang tua satu rumah, setidaknya secara fisik kita kelihatan gitu ya oleh orang tua kita,
bisa terus-menerus bertemu, bisa terus-menerus berkomunikasi gitu ya, bercerita orang tua apa saja yang dialami anak ini ketika kecil, mengenang masa lalu. Itu sebenarnya suatu hal yang luar biasa, menemani orang tua yang sudah sudah tua gitu ya, dan salah satu hal yang besar pahalanya. Pendengar dan pemirsa, ketika kita mendapati Bu Ustazah, orang tua kita memang belum bisa maksimal dalam beribadah, sampai-sampai ajal menjemputnya pun ada amalan-amalan yang wajib dia sudah dilewatkan. Di sisi lain memang kondisinya sudah uzur, di sisi lain juga sebelumnya mungkin dalam masa hidupnya ya lingkungannya berbeda. Tapi pada saat akhir hayatnya seorang tua tersebut, anaknya mendapatkan taufik hidayah agama, merasa ingin membalas segala kebaikan orang tuanya sudah tidak ada. Apa yang harus dilakukan sebagai sikap anak terhadap orang tuanya, tapi orang itu sudah tidak ada? Ya, banyak sebenarnya. Pertama, menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh, karena doa anak yang soleh itu mengalir ya, sekalipun orang tua sudah meninggal, ini terus ya mengalir. Kemudian ya menginfakkan sebagian hartanya atas nama orang tua. Jadi hal yang kemudian bisa mengalir terus kepada orang tua kita, kebaikannya ya kita lakukan itu. Ya ada yang pada diri orang tua gitu ya, yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah, yang bisa dilakukan oleh anak, ya anaknya ini harus jadi anak yang soleh, melakukan semua perintah dari Allah ya, dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian ada harta yang banyak, silakan infakkan, sedekahkan ya, atau wakaf ini tanah atas nama orang tua, supaya mengalir terus pahalanya kepada orang tua kita. Baik pendengar dan pemirsa, tidak terasa waktu kita hampir berakhir Bu Ustazah. Ini luar biasa berbicara adab anak terhadap orang tua, sangat panjang sebenarnya dengan batasan waktu ini. Mungkin ada yang harus digarisbawahi dari pesan-pesan tersebut? Ya, tadi kita sudah bicara tentang adabnya, keutamaannya. Yang di penutupnya kita bicara tentang hikmahnya. Di antara hikmah kita menjaga adab kepada orang tua adalah berkaitan dengan dicintainya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa hamba yang tidak ingin dicintai oleh Allah, oleh Sang Khalik ya. Kemudian pahalanya berlipat ganda dan dijanjikan surga. Kemudian ada lagi ini tentang lapangnya rizki kepada anak tersebut. Itu yang kemudian harus kita ingat ya. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan, sekalipun itu untuk orang tua kita, tentu pahalanya akan kembali kepada kita. Pendengar dan pemirsa, ketika kita ingin menjadi anak yang tidak termasuk durhaka, menjadi anak yang sukses dunia akhirat, maka satu pilihan, pilihlah kita termasuk anak yang soleh, yaitu memuliakan orang tua kita dan tidak pernah putus doa-doa kita untuk orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah wafat. Demikian Mutiara Pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.